Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka, walaupun tidak bisa secara langsung atau fisik, tetapi kita bisa berkomunikasi secara online atau daring. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita buka bersama. Kita berdoa agar kita semua diberi kesehatan dan tidak terkena virus corona atau COVID-19 dengan baca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk selanjutnya adalah materi fikih kelas 8 dengan tema puasa. Mari kita mulai pembelajaran kita, yaitu tentang puasa. Secara bahasa, pengertian puasa sama dengan imsak, yang artinya menahan diri. Maka kita seringkali mendengar istilah imsak ketika di bulan Ramadan. Misal ketika menjelang subuh, itu kadang-kadang di radio, di musola atau di masjid kita mendengar istilah imsak kurang 10 menit, imsak kurang 5 menit. Itu menandakan batas waktu puasa akan dimulai. Maka ketika imsak sudah berlangsung, maka mulai saat itulah puasa akan dilaksanakan. Itu secara bahasa. Sedangkan menurut istilah syara, puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai niat karena perintah Allah dan syarat rukunnya. Jadi ini menurut istilah, puasa itu harus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu menurut pengertian syara. Selanjutnya, di dalam puasa ada dalil yang menguatkan tentang puasa. Apa? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 seringkali disebutkan oleh para ustadz, para kiai, yang bunyinya yaitu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi perintah puasa ini ternyata tidak hanya untuk orang-orang yang beriman saat ini, tapi orang-orang yang beriman di waktu yang dulu, di zaman dulu, juga mendapat perintah. Kita tahu sejarah tentang Nabi Daud, ada istilah puasa Nabi Daud. Itu menunjukkan bahwasanya puasa ini tidak hanya dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad, tetapi umat-umat sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, itu sudah melaksanakan puasa. Selanjutnya, kita harus tahu juga tentang syarat wajib puasa. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Islam. Jelas, orang yang kena kewajiban berpuasa harus beragama Islam. Yang kedua, berakal atau tidak gila. Ini dalam istilah yang lain mungkin berakal sehat. Jadi dia tidak mengalami gangguan kejiwaan, dia bisa tahu mana yang hak dan yang batil, maka dia memenuhi syarat untuk wajib berpuasa. Yang ketiga adalah baligh. Baligh sudah dijelaskan dulu dalam materi fikih,
Balik sebagai tanda kedewasaan dalam istilah fikih. Bagi anak laki-laki, tandanya adalah ketika dia mimpi basah, sedangkan bagi perempuan adalah ketika dia mulai haid. Itu sebagai tanda balik. Maka orang-orang yang sudah balik, dia memenuhi syarat untuk wajib berpuasa. Yang keempat, dia mampu melaksanakan puasa. Dia dalam kondisi sehat, tidak ada gangguan apapun, sehingga ketika melaksanakan puasa, dia mampu. Tapi bagi orang-orang yang tidak mampu, baik karena sakit, karena tua, atau karena yang lain, maka nanti di belakang ada keringanan rukso. Tapi bagi orang-orang yang mampu, tanpa alasan sakit, tanpa alasan sudah tua, maka dia memenuhi syarat untuk wajib melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya ini yang paling penting, yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Yaitu rukun puasa. Rukun puasa ini ada dua. Yang pertama adalah niat. Seringkali kita baca niat itu, ini saya bacakan juga, niat puasa, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Itu adalah lafaz niat puasa Ramadan. Nah, niat ini dibaca pada malam hari sampai sebelum waktu subuh. Bagaimana jika dia tidak melakukan niat? Maka karena niat adalah bagian dari rukun puasa, maka puasanya jadi tidak sah. Untuk itu ada kebiasaan dari orang-orang Nahdliyin, niat ini dijadikan semacam pujian, bahkan dibaca bersama-sama setelah sholat tarawih. Ada yang dijadikan pujian, biasanya nawaitu saumal qatin, itu yang dijadikan pujian. Tapi ada pula yang dibaca bersama setelah sholat tarawih selesai. Jadi dipimpin oleh imam, dia membaca nawaitu saumal qatin an adai fardhi sarin ramadhani hadin sanati fardholillahi ta'ala. Itu cara niat agar tidak lupa. Karena begitu pentingnya niat, sehingga tidak boleh kita tidak melakukan, karena rukun puasa. Kalau sampai kita tidak niat, maka puasa kita berarti tidak sah. Itu yang sangat perlu kita perhatikan. Yang kedua, yaitu termasuk rukun puasa, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, di sini jelas hal-hal yang membatalkan puasa nanti ada di bawah. Cuma secara garis besar, misalnya kita jelas tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hubungan suami istri di siang hari, dan hal yang lain yang membatalkan puasa. Ini tidak boleh kita langgar. Kalau kita langgar, maka puasa kita akan menjadi batal atau tidak sah. Karena ini rukun dari puasa. Selanjutnya adalah sunnah puasa. Di antara sunnah-sunnah puasa, yang pertama adalah menyegerakan berbuka bila waktu maghrib sudah tiba. Ini sebuah amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya ketika kita puasa, terutama Ramadan, pas waktu maghrib datang, maka bersegeralah. Kita disunahkan untuk bersegera berbuka, karena itu merupakan sunnah. Untuk itu, andai kata kita ingin sholat berjamaah, minimal kita berpuasa, entah itu minum air, atau makan makanan kecil, kurma, buah, atau yang lain, dengan tujuan mendapat kesunahan dalam berpuasa ini.
yaitu sunnahnya itu berbuka puasa ketika waktu maghrib sudah tiba. Itu sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, makan sahur dan mengakhirkannya. Makan sahur ini dilaksanakan sebelum tadi imsak, sebelum waktu puasa berakhir. Maka kita disunahkan ketika makan sahur ini malah untuk mengakhirkan, mendekati imsak datang. Itu adalah kesunahan dalam berpuasa. Mungkin kalau kita pakai jam itu, jam yang misalnya waktu subuh adalah jam 4, maka sebelum jam 4 itu mungkin jam 4 20 menit atau setengah 4, maka itulah sahur yang baik karena mendekati akhir daripada waktu sahur. Sedangkan kesunahan yang ketiga adalah berbuka dengan makanan yang manis. Ini dulu sering dicontohkan Rasulullah, bahwasanya ketika beliau berbuka, maka beliau sering makanan yang manis, terutama karena di Arab ada kurma, beliau makan kurma. Dan ini pun bisa kita tiru sampai saat ini, karena di Indonesia pun kita bisa beli kurma, atau kalau tidak ada kurma kita bisa makan buah atau minuman yang manis yang ada sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ini merupakan kesunahan dalam berpuasa. Yang keempat, yaitu berdoa ketika kita berbuka. Jadi ketika waktu maghrib datang, kita mau buka, maka kita disunahkan untuk berdoa dulu. Apa doa yang dibaca ketika berbuka? Ini doa yang sering dibaca hampir setiap orang, bahkan anak-anak pun diajari untuk berdoa ini, yaitu bunyinya gini: Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu atau karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka, dengan rahmatmu ya Tuhan, ya Allah Tuhan Maha Pengasih. Ini doa yang sering dibaca oleh setiap orang, terutama ketika waktu buka di bulan Ramadan. Kesunahan puasa yang kelima adalah memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Ini hampir sering dilakukan oleh banyak orang. Ketika mereka mengharapkan pahala, terutama mendapatkan kesunahan Rasul, maka biasanya di masjid-masjid pun ada pemberian buka yang diperuntukkan oleh orang-orang yang sholat di masjid tersebut. Bahkan kalau di desa-desa diberi jadwal, hari ini siapa waktunya memberi makanan untuk orang yang berpuasa, hari ini siapa yang waktunya untuk bersedekah. Bahkan istilah orang-orang adalah sedekah untuk orang yang berbuka puasa. Ini semua merupakan bagian dari sunnah puasa. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita? Yang pertama adalah makan dan minum yang disengaja. Jadi ini jelas, ketika kita puasa, kita makan atau minum dan itu disengaja, maka seketika itu pula puasa kita akan batal. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau makan atau minum tapi dia lupa kalau berpuasa? Maka di sini dijelaskan, kalau makan dan minumnya itu tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Misal, karena puasa itu, biasanya kita kalau pagi-pagi minum air putih, lalu pas bangun kita lupa, tidak ingat, ternyata kebiasaan itu berlanjut, kita minum air putih. Setelah habis 1 gelas kita baru ingat. Loh, bagaimana puasanya? Lah, kalau memang lupa, maka puasanya tidak batal, bisa melanjutkan puasa tersebut.
Hal yang membatalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Hampir sama dengan yang pertama, cuma ini muntah. Jadi dia tidak sakit, dia tidak bau sesuatu yang menyengat, yang nggak enak, atau alergi sesuatu, tapi sengaja dimuntahkan. Maka kalau sengaja dimuntahkan, maka puasanya menjadi batal. Karena ada unsur kesengajaan. Tapi bagaimana kalau ada orang yang muntah tidak sengaja? Misal dia alergi atau tidak kuat kalau bau sesuatu misalnya, bau kotoran misalnya. Nah kalau memang dia nggak sengaja, dia punya alergi atau memang nggak kuat bau yang nggak enak tadi, terus dia muntah padahal dia berpuasa, maka puasanya tidak batal. Karena memang tidak ada unsur untuk muntah dengan sengaja ini. Itu yang kedua. Hal yang membatalkan puasa yang ketiga adalah haid atau nifas. Ini bagi perempuan ini. Jadi orang yang perempuan yang ketika puasa terus tiba-tiba dia mengalami haid, maka seketika itu puasanya menjadi batal. Atau sama juga ketika puasa dia mengalami nifas, maka seketika itu juga puasanya menjadi batal. Terus hal yang keempat yang membatalkan puasa adalah gila. Ini jelas ini. Orang gila tadi di syarat wajib puasa disebutkan orang gila tidak wajib berpuasa. Jadi andai kata ada orang yang sebetulnya mungkin sadar atau tidak gila atau waras berpuasa, namun di tengah-tengah puasanya, loh kok tiba-tiba jadi gila, maka dia puasanya seketika itu jadi batal. Terus kita lanjutkan. Hal yang membatalkan puasa yang kelima adalah sengaja mengeluarkan sperma. Ini kalau ketika puasa sengaja mengeluarkan sperma, baik melalui macam-macam cara, bisa melihat film, bisa sengaja dikeluarkan, atau mungkin hubungan suami istri, maka hal tersebut jelas membatalkan puasa. Bagaimana kalau mengeluarkan sperma tapi nggak sengaja? Misal ketika tidur dia mimpi basah, bagaimana? Ya, karena tidak ada unsur kesengajaan, maka puasanya tetap sah dan bisa dilanjutkan. Beda dengan kesengajaan. Ketika dia puasa tapi dia melihat film sampai keluar sperma, maka seketika itu puasanya menjadi batal. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keenam adalah bersenggama atau hubungan suami istri di siang hari. Ini bagi orang-orang yang berkeluarga, yang punya suami atau istri, maka ketika bulan Ramadan di siang hari mereka tidak boleh berhubungan. Jadi kalau sampai terjadi hubungan suami istri, maka puasanya akan batal. Bahkan ada puasa penggantinya yang nanti di bawah ada penjelasannya. Jadi intinya ketika bulan Ramadan, walaupun dia suami istri, siang hari dia tidak boleh berhubungan. Dia hanya boleh berhubungan nanti setelah malam hari, setelah waktu maghrib tiba. Itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang terakhir adalah ridha atau murtad. Ini orang yang keluar dari agama Islam. Jadi apabila ada orang yang puasa tapi dia ketika keluar dari agama Islam, maka puasanya ketika itu juga batal. Karena orang yang bukan beragama Islam tidak memenuhi syarat terkena kewajiban berpuasa ini. Untuk selanjutnya adalah keterangan tambahan tentang puasa. Ini sering terjadi ketika kita berpuasa dan sering jadi juga orang yang bertanya. Apa diantaranya?
Ini seseorang melakukan puasa dan puasanya batal. Bagaimana? Entah itu karena dia tidak kuat berpuasa pada hari itu, entah karena suatu hal. Terus bagaimana hukumnya? Maka kalau dia batal ketika bulan Ramadan, dia harus mengqadha, mengganti pada hari yang lain. Jadi contoh misalnya, pas kita puasa Ramadan, hawanya panas, saking panasnya kalau dia teruskan mungkin dia bisa sakit. Lalu dia khawatir sakit, tapi dia membatalkan puasanya, dia minum, maka puasanya batal. Cuma dia harus mengganti nanti di luar Ramadan dengan istilah mengqadha. Jadi alasan itu bisa digunakan, kecuali ini tadi karena hubungan suami istri. Jadi ketika ada orang di bulan Ramadan, suami istri dia berhubungan badan, maka ada penggantinya, atau mungkin dianggap juga hukuman bagi orang yang melakukan itu. Apa penggantinya? Yang pertama adalah memerdekakan hamba saya. Ini jelas tidak bisa kita lakukan karena sekarang hamba saya atau budak itu sudah tidak ada. Hampir seluruh dunia sudah tidak ada. Ini dulu ketika zaman Nabi atau para sahabat. Tapi untuk saat ini, yang nomor satu ini, memerdekakan budak, jelas tidak bisa kita lakukan karena budak saat ini jelas tidak ada. Maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini mungkin yang bisa kita lakukan. Andai kata ada suami istri yang ketika bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri, dia harus menggantinya selama berpuasa selama 2 bulan, tapi harus berturut-turut. Tidak boleh ada selingan atau ada yang lubang di tengahnya. Jadi selama 2 bulan itu dia harus puasa terus menerus. Itu yang dimaksud berturut-turut. Nah, yang ketiga, kalau itu tidak mampu dilakukan, maka ada pilihan yang lain, alternatif yang lain. Apa sebagai penggantinya? Yaitu memberi makan 60 orang miskin sebanyak 3/4 liter makanan yang mengenyangkan. Jadi misalnya tadi dia sudah nggak sanggup puasa 2 bulan, maka sebagai penggantinya dia harus memberi makan 60 orang miskin sebanyak 3/4 liter makanan yang mengenyangkan. Ya mungkin makanan kita kalau sehari-hari nasi ya, maka itu sebagai penggantinya. Ini tadi penjelasan tentang puasa, bisa dilihat dengan modul yang ada. Demikian tadi materi pembelajaran fikih kelas 8. Semoga kita bisa menerima ilmu yang bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.